Kalau kita bicara tentang filsafat ekologi atau filsafat lingkungan hidup, maka kita akan menjumpai pada satu pertanyaan paling fundamental ya. Mengapa hidup itu memiliki nilai? Mengapa hidup itu harus dilestarikan? Nah, dalam video ini saya akan mengupas perdebatan yang memunculkan begitu banyak aliran dalam filsafat ekologi ini. Dalam pembicaraan tentang ekologi atau kajian lingkungan hidup, kita itu kan biasa berdiskusi sebetulnya tentang seperti apakah tatanan yang seharusnya diwujudkan sehingga lingkungan hidup ini bisa lebih berkelanjutan ya, bisa tidak mengarah pada kepunahan dan seterusnya. Tapi sebetulnya ini dilandasi oleh satu problem filsafat ya. Misalnya kebijakan tentang emisi karbon seperti apa yang harus diberlakukan sehingga es di kutub utara itu tidak mencair seperti itu. Ini kan sebetulnya adalah diskusi yang sifatnya berkaitan dengan kebijakan. Tapi sebetulnya di balik itu ada suatu landasan filosofis yang seringkali tidak tergali lebih jauh. Dan para filsuf yang mendalami ekologi membahas persoalan itu, yaitu apa yang membuat hidup itu sendiri bernilai, apa yang membuat pelestarian terhadap lingkungan hidup itu harus dilakukan. Nah, terhadap pertanyaan ini, jawaban standar dari filsafat ekologi itu adalah bahwa ya alam ini bernilai karena dia memiliki nilai bagi manusia. Bahwa manusia memerlukan kelestarian alam demi kelangsungan dirinya sendiri sebagai spesies. Argumen ini diajukan misalnya oleh filsuf lingkungan hidup namanya John Passmore yang membelah ada dua bentuk cara menghadapi alam ya, cara manusia menghadapi alam. Yang pertama, cara yang bermasalah itu disebut despotic view ya, cara pandang tiranis terhadap alam. Jadi manusia itu sebagai tiran atau diktator terhadap alam lingkungan sekitar itu, dan alam itu keseluruhan isinya itu diperlakukan sebagai hanya alat bagi manusia. Sedangkan ada pandangan kedua yang kemudian disebut sebagai responsible dominion view atau suatu cara pandang pengelolaan atau penguasaan secara bertanggung jawab. Jadi manusia itu menguasai alam secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian alam itu. Tidak semuanya langsung dihabiskan, dipakai, dieksploitasi sekarang juga. Semua hutan ditebang untuk keperluan manusia, tapi manusia memikirkan misalnya kepentingan untuk kelestarian hutan itu dengan reboisasi, penanaman kembali, dan seterusnya. Jadi itu adalah dua hal yang dibedakan oleh John Passmore sebagai wakil dari filsafat ekologi pada umumnya ya. Namun di sekitar tahun 70-an berkembang satu pendekatan ekologi, filsafat ekologi yang berbeda ya, yang mengkritik pendekatan konvensional seperti Passmore tadi. Pendekatan yang kedua ini disebut sebagai ekologi dalam atau deep ecology. Aliran ini dicetuskan oleh orang seperti Arne Naes, seorang filsuf ekologi dari Skandinavia, dan juga Val Plumwood ya, seorang filsuf ekologi dari Australia. Nah, keduanya ini menggulirkan satu pendekatan baru yang mengubah cara pandang kita melihat hubungan manusia dan alam gitu. Menurut filsuf seperti Val Plumwood itu, pandangan John Passmore tadi itu sebetulnya bermasalah ya, karena pembedaan antara despotic view dengan responsible dominion view, yang pertama itu eksploitasi sewenang-wenang terhadap alam, yang kedua itu eksploitasi yang berkelanjutan. Itu menurut Val Plumwood keduanya sama sebetulnya. Keduanya dilandasi oleh cara pandang manusia yang instrumentalis terhadap alam. Jadi alam itu dilihat sebagai hanya instrumen bagi kebutuhan manusia. Jadi sudut pandangnya itu sangat antroposentrik, ya, berpusat pada manusia, condong pada manusia. Nah, ini adalah masalah utama dari ekologi yang pada umumnya. Ini yang mau diatasi lewat pendekatan ekologi dalam. Ya. Para filsuf dari aliran ekologi dalam ini ingin mengadakan suatu transisi paradigma ya, dari yang semula antroposentrisme menjadi ekosentrisme. Antroposentrisme sendiri kan sebetulnya sebagai satu tesis filsafat itu artinya adalah bahwa prinsip-prinsip etis atau nilai-nilai etis yang menjadi dasar dari perilaku hidup manusia itu ditentukan oleh kepentingan manusia ya. Jadi terhadap alam itu yang landasan pengukurnya adalah kepentingan manusia itu. Jadi sesuatu itu baik kalau dia itu memajukan atau memenuhi kepentingan manusia. Antroposentrisme ini dapat dipilah dari satu pandangan lain yang disebut biosentrisme, yaitu pandangan bahwa prinsip-prinsip etis itu diturunkan dari kepentingan dari sudut pandang seluruh organisme yang ada di bumi gitu.
Nah, ini adalah satu perspektif yang berbeda ya dari antroposentrisme. Kalau antroposentrisme kan segala sesuatunya diukur dari kepentingan manusia. Kalau yang biosentrisme, segala sesuatunya diukur dari kepentingan semua organisme atau makhluk hidup gitu. Nah, tapi ini aja nggak cukup menurut para ekologi dalam ya, penganut ekologi dalam gitu. Diperlukan suatu prinsip ketiga, yaitu ekosentrisme. Ekosentrisme sendiri itu adalah gagasan bahwa prinsip-prinsip etis itu diturunkan dari tidak hanya dari organisme, tetapi dari lingkungan tak hidup yang menunjang keberadaan organisme. Artinya kepentingan di sini bukan hanya kepentingan binatang, flora dan fauna dan seterusnya, tetapi juga lanskap geografis ya, misalnya seperti gunung, danau, laut dan seterusnya, gua-gua dan seterusnya, itu dilihat sebagai satu ekosistem yang sifatnya tak hidup tentu saja, karena itu bukan makhluk hidup, tapi yang menunjang bagi adanya organisme. Jadi ketika kita bicara tentang apakah bermoral untuk melakukan pemunahan terhadap satu spesies, itu tidak cukup berhenti di sana ya. Kita juga harus bicara tentang apakah bermoral atau tidak untuk menghancurkan gunung misalnya. Gunung dihabisi untuk dijadikan tambang gitu. Gunung itu sendiri kan makhluk yang bukan makhluk ya, dia entitas yang tidak hidup ya. Tetapi menurut perspektif ekologi dalam, dia itu menunjang bagi keberadaan organisme, sehingga dia harus menjadi bagian dari prinsip etis tadi itu, menjadi subjek moral juga gitu, yang bisa dijadikan landasan untuk bagi kita untuk mengukur apakah tindakan kita itu bermoral atau tidak, seperti itu. Jadi ekologi dalam itu menarik ke satu perspektif yang jauh lebih holistik ya, melibatkan bukan hanya manusia tetapi juga semua organisme dan seluruh unsur tak hidup, unsur non organik yang mendukung keberadaan organisme itu. Oleh karena itu, para penganut ekologi dalam ini mengusung suatu prinsip yang disebut sebagai egalitarianisme biosfer ya. Jadi egalitarianisme kita tahu adalah prinsip yang menjunjung kesetaraan ya. Tapi subjek yang menjadi dipermasalahkan dalam hal kesetaraan ini bukan hanya manusia ya, bukan hanya setiap orang setara satu sama lain, tetapi semua unsur biosfer itu setara satu sama lain. Artinya manusia itu setara dengan kucing, setara dengan elang, setara dengan batu-batuan yang membentuk gunung, setara dengan rumput-rumput, setara dengan semua hal yang membentuk ekosistem hidup itu, termasuk juga unsur-unsur tak hidup yang menunjangnya. Dengan egalitarianisme biosfer ini, ekologi dalam itu mengakui adanya semacam hak intrinsik atas hidup ya, bahwa hidup itu secara intrinsik bernilai gitu. Nah, kemudian kita bisa bertanya kenapa bisa bernilai? Dan bahkan lebih jauh dari itu adalah hidup seperti apakah yang bernilai? Apakah semua hidup bernilai atau hidup jenis tertentu? Nah, di sini juga masih terkandung masalah dari pendekatan ekologi dalam ini ya. Ekologi dalam ini sebetulnya dalam usahanya untuk meninggalkan antroposentrisme masih membawa pengaruh dari cara pandang itu sebetulnya. Jadi ada semacam bias ya dalam memandang lingkungan hidup dari sudut pandang ekologi dalam ya. Bias ini kelihatan ketika kita mencoba mengejar lebih jauh, maksudnya hidup seperti apa yang mau dipertahankan, lingkungan hidup seperti apa yang mau dipertahankan. Kemudian dari situ kelihatan bahwa tadi definisi dari egalitarianisme biosfer kan mau mempertahankan segala macam organisme yang ada di bumi, sekaligus juga unsur tak hidup yang menunjang organisme tersebut. Nah, sementara kita tahu bahwa organisme yang ada di bumi itu hampir sebagian besar kan organisme sebagai makhluk hidup itu kan bergantung pada daur oksigen ya, ketersediaan oksigen di alam dan seterusnya. Ini yang menjadi dasar bagi keseluruhan argumen pelestarian kita ya, bahwa makhluk hidup itu adalah makhluk hidup yang bernafas dengan menghirup oksigen dan seterusnya. Ini yang mau kita pertahankan ya, bukan misalnya makhluk hidup yang bernafas dengan gas metan ya, gas metan yang menyebabkan pemanasan global dan seterusnya itu ya. Justru yang kita pertahankan adalah makhluk hidup jenis tertentu, suatu tatanan hidup atau lingkungan hidup jenis tertentu, yaitu yang berdasarkan pada daur oksigen. Nah, ini yang seringkali nggak dipertanyakan oleh para pemikir ekologi dalam itu, bahwa konsepsi tentang nilai intrinsik untuk hidup itu sebetulnya hanya berlaku di satu segmen khusus dari konsep lingkungan hidup, yaitu lingkungan hidup yang berbasis pada daur oksigen tadi. Kenapa pemilahan ini penting? Karena sebetulnya kalau kita melihat sejarah kehidupan di bumi, mulai dari sejarah planet ini terbentuk sampai dengan hari ini, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya
makhluk atau daur hidup yang berbasis pada oksigen itu bukan satu-satunya konsep atau daur hidup yang berlaku di dunia ini gitu. Jauh sebelum adanya manusia, jauh sebelum adanya dinosaurus dan seterusnya, kehidupan di bumi ini muncul justru bukan dengan bernafas berbasiskan oksigen ya, tapi berbasiskan gas lain yang beracun buat organisme yang berbasis oksigen gitu. Antara 4 sampai 3 miliar tahun yang lalu itu ada konsentrasi tinggi karbon dioksida yang disebabkan karena adanya aktivitas vulkanik ya, yang membuat organisme-organisme awal di bumi ini hidup dengan sistem pernafasan yang tidak berbasis oksigen. Itu disebutnya sistem pernafasan anaerob ya. Dan barulah sekitar 3 miliar tahun yang lalu, di 3 miliaran tahun yang lalu itu bakteri purba memproduksi gas metan yang mendesak hidrogen keluar dari atmosfer dan karenanya memberi ruang bagi oksigen yang berakibat pada munculnya suatu peristiwa oksidasi besar, yaitu sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu. Nah, dari peristiwa inilah yang mengakibatkan bumi itu penuh dengan oksigen ya. Jadi ada suatu overproduksi oksigen yang ditimbulkan oleh bakteri anaerob itu. Nah, karena pasokan oksigen begitu banyak di bumi ini, maka kemudian terjadi perubahan pada evolusi organisme itu yang semula mengadopsi sistem pernafasan anaerob dengan berbasis gas metan tadi itu, yang mensekresikan oksigen itu, kemudian beralih menjadi organisme dengan pernafasan aerob yang kita temukan di bumi lazim saat ini gitu. Jadi pernafasan yang berbasis pada oksigen gitu. Kendati begitu masih banyak sebetulnya organisme anaerob yang ada hari ini. Misalnya bakteri dari kelas Clostridia itu yang bukan hanya tidak membutuhkan oksigen untuk hidup, tetapi juga akan mati apabila terpapar pada oksigen. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada berbagai macam keanekaragaman hayati ya. Bukan hanya bahwa ada berbagai macam organisme yang kita sebut kemudian sebagai keanekaragaman hayati, tetapi bahwa keanekaragaman hayati itu sendiri beraneka ragam ya. Ada keanekaragaman hayati berbasis oksigen, ada juga tadi keanekaragaman hayati berbasis gas metan dan seterusnya. Jadi apa yang kita sebut sebagai hidup atau lingkungan hidup itu sebetulnya terbagi ke dalam berbagai macam prasyarat kimiawi yang berbeda-beda, dan semuanya itu bisa sulit sekali kita perbandingkan satu sama lain ya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa hanya organisme atau tata hidup yang berbasis pada oksigen lah yang bernilai moral lebih tinggi daripada yang lain. Kenyataannya sampai sekarang itu masih ada bakteri yang bernafas dalam sulfur misalnya. Ada juga bakteri yang bernafas dalam nitrogen. Kemudian ada bakteri yang bernafas dalam gas metan seperti jutaan miliaran tahun yang lalu itu. Bahkan ada yang bernafas dalam arsenik. Kita tahu arsenik itu racun. Dan setiap organisme semacam itu dapat memproduksi biosfer dengan dominasi unsur tertentu yang akan memunahkan organisme yang rentan terhadap unsur itu gitu. Jadi misalnya bagi organisme yang aerob wajib atau obligate aerob gitu ya, wajib bernafas dengan oksigen seperti manusia, itu ketersediaan oksigen itu akan menentukan hidup matinya. Sedangkan bagi organisme yang anaerob wajib, artinya tidak bisa bernafas dengan oksigen, kalau ada oksigen dia malah mati, ya tentu saja itu akan bertentangan dengan yang tadi ya, kepentingannya organisme yang aerob wajib. Dan biosfer yang tercipta dari bakteri anaerob pun bisa menghasilkan keanekaragaman hayati yang sama kompleksnya seperti keanekaragaman hayati yang kita temui hari ini secara aktual dalam basis oksigen ya, makhluk berbasis oksigen gitu. Dari sini kan kelihatan bahwa sebetulnya pandangan ekologi dalam yang menolak antroposentrisme tadi sebetulnya itu masih menyimpan antroposentrisme ya. Apa yang mereka sebut sebagai ekosentris itu tidak sepenuhnya ekosentris ya, karena di situ masih kita bisa lihat bagaimana manusia itu berperan sebagai penentu ya. Dalam hal ini konsepsi tentang hidup sebagai yang berbasis pada daur oksigen itu kan sangat khas manusia ya. Manusia yang melihat hal-hal di sekitarnya menurut kesamaan dengan dirinya ya. Sama-sama makhluk hidup yang berevolusi dari satu pohon kehidupan yang sama yang basisnya adalah oksigen dan seterusnya. Bagaimana ketika kita geser perspektifnya dengan melihat satu konteks evolusi yang lain yang mungkin saja terjadi setelah katakanlah manusia punah, alam berbasis oksigen ini sudah berganti menjadi berbasis gas metan atau berbasis sulfur atau berbasis unsur apapun ya, unsur kimia apapun.
Lalu kemudian bagaimana kita menimbang yang satu ini lebih bernilai secara etis sehingga harus dilestarikan, sedangkan yang lain tidak gitu. Padahal kita tahu tadi kan ada jenis-jenis organisme tertentu yang obligate aerob ya, seperti manusia, seperti kita. Kalau kita nggak kena oksigen maka kita mati. Kalau kita nggak bernapas dengan oksigen kita mati. Tapi ada juga organisme yang obligate anaerob ya, yang justru mengalami bagaimana kalau dia ada oksigen dia akan justru mati gitu. Jadi kepentingan dari tatanan organisme yang satu itu bertentangan sama sekali dengan kepentingan tatanan organisme yang lain. Nah, bagaimana ini dijembatani ya? Kalau kita hanya menekankan pada tata hidup yang berbasis pada organisme seperti kita kenali hari ini, seperti yang dilakukan para penganut ekologi dalam, maka sebetulnya itu adalah bias dari antroposentrisme kita gitu, dalam melihat bahwa ya, kehidupan yang harus kita lestarikan agar jangan sampai terjadi pemanasan global misalnya, itu adalah suatu konsepsi kehidupan yang sangat sempit sebetulnya, yang berbasis daur oksigen tadi itu, sesuatu yang tidak terpenuhi kalau kita menoleh ke belakang sekitar miliaran tahun yang lalu atau menoleh ke depan nanti setelah katakanlah terjadi pemanasan global dan semua apa yang kita sebut hidup dengan berbasis oksigen ini sudah tidak ada lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa ekologi dalam pun tidak sungguh-sungguh dalam ya, dalam arti tertentu. Artinya dia masih mengandaikan ekologi yang dangkal tadi, yang perspektif manusia yang berbasis pada kepentingan manusia. Hanya saja ini diperluas sedikit ya. Manusia sebagaimana tercermin dalam tatanan keseluruh makhluk hidup di bumi ini yang berbasis oksigen dan unsur tak hidup yang membentuknya. Dan dari sini kelihatan bahwa ini adalah suatu etika lingkungan hidup yang katakanlah suatu etika berbasis oksigen. Saya bukannya menolak sepenuhnya ekologi dalam ya, saya sendiri sepakat, bahkan dalam banyak hal bersimpati pada usaha ekologi dalam untuk menggeser perspektif antroposentrisme, memperjuangkan kepentingan pelestarian lingkungan itu tanpa harus mencampurkan kepentingan manusia di dalamnya. Akan tetapi permasalahannya ya tadi itu, apakah itu realistis ya ketika kita mengusahakan pelestarian alam dengan mengingkari sepenuhnya kepentingan kita itu. Padahal dalam usaha kita melakukan pelestarian alam itu yang sebetulnya kita lestarikan adalah ekosistem kita itu. Ekosistem seluruh organisme yang berbasis oksigen. Jadi jangan-jangan argumen untuk pelestarian lingkungan itu memang tidak bisa dilepaskan dari semacam kepentingan manusia, walaupun kepentingan manusia ini harus ditata sedemikian rupa sehingga bisa menjamin kemaslahatan dari seluruh organisme yang ada di bumi gitu.